Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat video ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Halo semuanya, perkenalkan saya Sela Puspitasari dengan NIM 2303249 dari program studi agribisnis, jurusan agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Malikul Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis di mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Pada presentasi ini saya akan memaparkan tentang advokasi modern dalam agribisnis yang meliputi tentang digital advokasi. Di digital advokasi itu bagaimana cara memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital. Saya juga akan membahas mengenai grassroots advokasi dan media relation. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan dan memberi pemahaman yang lebih baik mengenai teknik dan strategi advokasi dalam agribisnis. Kita masuk dulu pada pendahuluan di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara masyarakat menyampaikan aspirasi, mempengaruhi kebijakan publik, serta membangun dukungan terhadap suatu isu. Kemajuan internet, media sosial, dan berbagai platform digital memungkinkan informasi disebarkan secara cepat, luas, dan interaktif, sehingga proses advokasi tidak lagi bergantung pada metode konvensional seperti pertemuan tatap muka, demonstrasi, ataupun penyampaian surat kepada pemerintah. Masyarakat kini memiliki ruang yang lebih terbuka untuk menyuarakan kepentingannya serta berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan melalui berbagai saluran komunikasi digital. Perubahan tersebut juga dirasakan dalam sektor agribisnis, sebagai yang mana sektor agribisnis ini adalah sektor yang memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi nasional. Agribisnis menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses pasar, perubahan iklim, alih fungsi lahan, kelangkaan sarana produksi, hingga belum meratanya perlindungan terhadap kesejahteraan petani. Berbagai permasalahan tersebut memerlukan upaya advokasi yang lebih efektif agar aspirasi petani dan pelaku agribisnis dapat tersampaikan kepada para pengambil kebijakan secara tepat dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, advokasi modern hadir sebagai pendekatan yang mengintegrasi pemanfaatan teknologi digital, partisipasi masyarakat, dan komunikasi strategis untuk memperjuangkan kepentingan publik. Advokasi modern tidak hanya berorientasi pada penyampaian tuntutan kepada pemerintah, tetapi juga bertujuan membangun kesadaran masyarakat, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan sektor pertanian. Organisasi petani, koperasi, asosiasi komoditas, lembaga swadaya masyarakat, maupun pelaku usaha agribisnis memiliki peluang yang lebih besar untuk membangun jejaringan, menggalang dukungan publik, dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan melalui berbagai media komunikasi yang tersedia. Dalam agribisnis, advokasi tidak hanya bertujuan memperoleh bantuan pemerintah, tetapi juga memperjuangkan akses pasar yang lebih luas, perlindungan harga hasil panen, subsidi sarana produksi, kapasitas hukum, keberlanjutan lingkungan, peningkatan daya saing produk pertanian, hingga peningkatan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, organisasi petani, koperasi, asosiasi komoditas, maupun pelaku agribisnis perlu memahami teknik dan strategi advokasi yang sesuai dengan perkembangan zaman agar mampu memperjuangkan kepentingan anggotanya secara lebih efektif.
Secara umum, terdapat 3 advokasi modern yang banyak digunakan dalam sektor agribisnis. Yang pertama itu seperti misalnya digital advocation, grassroots advocation, dan media relation. Ketiga strategi ini saling melengkapi. Digital advokasi membangun kesadaran publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Grassroots advokasi memperkuat gerakan dari tingkat akar rumput melalui pemberdayaan masyarakat. Sedangkan media relation membantu memperjelas jangkauan pesan sehingga isu-isu pertanian memperoleh perhatian yang lebih besar dari masyarakat maupun pemerintah. Integrasi ketiga strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas advokasi dalam mendorong terwujudnya kebijakan agribisnis yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan membahas terkait digital advokasi dalam agribisnis. Digital advokasi adalah kegiatan advokasi yang memanfaatkan teknologi digital dan berbagai platform komunikasi berbasis internet untuk menyampaikan aspirasi, membangun opini publik, menggalang dukungan masyarakat, serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Berbeda dengan advokasi konvensional yang lebih mengandalkan pertemuan tatap muka, surat resmi, atau aksi langsung, digital advokasi ini memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi yang lebih efektif, lebih cepat, luas, interaktif, dan efisien. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, organisasi maupun masyarakat dapat menyampaikan informasi secara real time kepada publik tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Dalam sektor agribisnis, digital advokasi menjadi strategi yang semakin penting karena mampu memperkuat posisi tawar petani dan pelaku usaha pertanian dalam menyuarakan berbagai isu strategis seperti perlindungan harga hasil panen, akses terhadap sarana produksi, pengembangan pasar, ketahanan pangan, hingga keberlanjutan lingkungan. Selain itu, digital advokasi juga berfungsi sebagai media edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kondisi sektor pertanian serta pentingnya mendukung kebijakan yang berpihak kepada petani. Dengan komunikasi yang terbuka dan partisipatif, masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam memberikan dukungan, masukan, maupun pengawasan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan pertanian. Perkembangan internet dan meningkatnya jumlah pengguna media sosial menjadikan digital advokasi ini sebagai salah satu pendekatan yang efektif dalam membangun kesadaran publik terhadap isu-isu agribisnis. Informasi mengenai persoalan pertanian kini dapat disampaikan secara cepat kepada pemerintah maupun masyarakat luas melalui berbagai platform digital, sehingga peluang memperoleh perhatian publik dan respon dari para pengambil kebijakan menjadi lebih besar dibandingkan melalui pendekatan konvensional. Pemanfaatan media sosial ini media sosial merupakan salah satu instrumen utama dalam digital advokasi. Platform seperti Facebook, Instagram, X atau Twitter, TikTok, dan YouTube memungkinkan organisasi petani menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat tanpa harus bergantung sepenuhnya kepada media massa. Dalam konteks agribisnis, media sosial memiliki beberapa manfaat. Yang pertama itu media sosial mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kondisi petani. Misalnya ketika terjadi gagal panen akibat banjir, petani dapat mendokumentasikan kondisi di lapangan melalui foto dan video sehingga masyarakat memahami persoalan yang sedang dihadapi. Yang kedua, media sosial itu mempercepat penyebaran informasi. Sebuah unggahan mengenai kelangkaan pupuk atau kerusakan irigasi dapat menjangkau ribuan orang hanya dalam hitungan jam. Penyebaran informasi yang cepat dapat meningkatkan perhatian pemerintah terhadap suatu persoalan. Yang ketiga itu media sosial memperkuat komunikasi antara anggota organisasi petani dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, akademisi, media, hingga konsumen dapat berinteraksi secara langsung melalui kolom komentar atau diskusi daring sehingga proses advokasi menjadi lebih terbuka. Namun demikian, penggunaan media sosial juga memerlukan tanggung jawab. Informasi yang disampaikan harus akurat, berdasarkan data, serta menghindari penyebaran hoax atau provokasi.
kredibilitas organisasi akan meningkat apabila setiap informasi didukung bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu ada petisi online. Petisi online itu merupakan salah satu bentuk advokasi digital yang memanfaatkan teknologi internet untuk mengumpulkan dukungan masyarakat terhadap suatu isu tertentu. Melalui platform digital seperti Change.org, situs organisasi masyarakat maupun platform kampanye lainnya, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, tuntunan, atau rekomendasi kebijakan kepada pihak yang memiliki kewenangan seperti pemerintah, lembaga legislatif, perusahaan, maupun organisasi internasional. Dalam konteks agribisnis, petisi online menjadi salah satu instrumen baru bagi petani, kelompok masyarakat, dan organisasi pertanian untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Jika sebelumnya penyampaian aspirasi lebih banyak dilakukan melalui pertemuan langsung, kayak demonstrasi, surat resmi, atau audiens dengan pemerintah, kini masyarakat dapat menggunakan media digital untuk menyuarakan permasalahan secara lebih cepat dan efisien. Isu-isu agribisnis yang dapat diperjuangkan melalui petisi online sangat beragam. Contohnya itu kayak tuntunan penetapan harga dasar suatu komoditas pertanian agar petani dapat memperoleh pendapatan yang layak, perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dari alih fungsi lahan, peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bersubsidi, pengadaan alat dan mesin pertanian, perlindungan terhadap petani kecil dari praktik perdagangan yang merugikan, hingga dorongan terhadap kebijakan pertanian yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan petisi online dalam agribisnis ini memiliki peran penting karena petani sering menghadapi keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pengambil kebijakan. Melalui petisi digital, suara petani dapat dikumpulkan dan diperkuat oleh dukungan masyarakat yang lebih luas. Misalnya, sebuah tuntunan mengenai perlindungan petani yang awalnya hanya disuarakan oleh kelompok tani tertentu dapat berkembang menjadi isu nasional ketika mendapatkan ribuan dukungan dari masyarakat melalui platform digital tersebut. Salah satu keunggulan utama petisi online ini adalah kemampuannya dalam menghimpun dukungan secara cepat dan dalam jumlah yang besar. Setiap tanda tangan yang terkumpul menjadi bentuk dukungan publik terhadap isu yang diperjuangkan. Jumlah dukungan tersebut dapat memberikan legitimasi moral dan sosial bahwa suatu permasalahan memang mendapat perhatian masyarakat luas. Semakin banyak dukungan yang terkumpul, semakin besar kemungkinan isu tersebut mendapatkan perhatian dari media, pemerintah maupun pihak yang menjadi sasaran advokasi. Selain sebagai alat pengumpul dukungan, petisi online juga berfungsi sebagai alat komunikasi publik. Melalui petisi, masyarakat dapat menjelaskan latar belakang masalah, menyampaikan data pendukung, serta memberikan rekomendasi solusi kepada pihak yang dituju. Dengan demikian, petisi tidak hanya berisi tuntunan, tetapi juga menjadi media edukasi yang meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai suatu permasalahan agribisnis. Dalam praktiknya, petisi online juga memiliki kemampuan untuk menciptakan tekanan publik terhadap pengambilan keputusan. Ketika sebuah isu memperoleh perhatian besar di media sosial dan didukung oleh banyak masyarakat, pemerintah atau perusahaan cenderung lebih terdorong untuk memberikan respon. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan advokasi modern tidak hanya berasal dari organisasi besar, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk membangun gerakan bersama. Namun, petisi online juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti jumlah tanda tangan yang besar tidak selalu menjamin perubahan kebijakan secara langsung. Sebuah petisi tetap membutuhkan strategi advokasi lanjutan agar tuntunan yang disampaikan dapat benar-benar diterima dan diterapkan oleh pengambilan kebijakan. Tanpa adanya komunikasi dan negosiasi dengan pihak terkait, petisi berisiko hanya menjadi simbol dukungan tanpa menghasilkan perubahan yang nyata. Oleh karena itu, petisi online akan lebih efektif apabila dikombinasikan dengan strategi advokasi lainnya seperti grassroots advokasi, dialog dengan pemerintah, audiens dengan lembaga terkait, penyampaian data dan kajian ilmiah, kampanye media sosial, serta kerjasama dengan media massa.
Kombinasi berbagai metode tersebut dapat memperkuat posisi masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan agribisnis. Sebagai contohnya dalam isu pertanian, sebuah petisi mengenai perlindungan harga gabah tidak hanya membutuhkan dukungan tanpa dukungan tanda tangan masyarakat, tetapi juga perlu diperkuat dengan data mengenai biaya produksi petani, kondisi harga di lapangan, dampak ekonomi bagi petani, serta rekomendasi kebijakan realistis. Dengan pendekatan tersebut, petisi dapat menjadi dasar dialog antara masyarakat dan pemerintah dalam mencapai solusi bersama. Petisi online merupakan salah satu bentuk penting dari advokasi modern dalam agribisnis karena mampu menghubungkan masyarakat dengan pengambil kebijakan melalui teknologi digital. Petisi memberikan ruang bagi petani dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik, memperluas jangkauan suara kelompok yang terdampak, serta meningkatkan perhatian terhadap berbagai persoalan di sektor pertanian. Meskipun bukan satu-satunya strategi advokasi, petisi online dapat menjadi alat yang efektif apabila didukung oleh data yang kuat, komunikasi yang baik, dan gerakan nyata di lapangan. Selanjutnya itu ada kampanye digital. Kampanye digital merupakan salah satu bentuk advokasi modern yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan pesan secara terencana kepada masyarakat luas. Kampanye digital tidak hanya bertujuan untuk menyebarkan informasi, tapi juga untuk membangun kesadaran, membentuk opini publik, mengubah persepsi masyarakat, serta mendorong perubahan perilaku terhadap suatu isu tertentu. Berbeda dengan kampanye konvensional yang biasanya menggunakan media seperti poster, brosur, seminar, ataupun iklan televisi, kampanye digital ini lebih memanfaatkan berbagai platform online seperti Instagram, Facebook, X atau Twitter, TikTok, YouTube, website, dan aplikasi pesan instan. Keunggulan utama kampanye digital adalah kemampuannya dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan interaktif. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan tanggapan, membagi informasi, dan ikut terlibat dalam penyebaran pesan kampanye. Dalam sektor agribisnis, kampanye digital memiliki peran penting karena berbagai permasalahan pertanian seringkali membutuhkan dukungan dan pemahaman dari masyarakat luas. Banyak isu pertanian tidak hanya berkaitan dengan petani, tetapi juga berhubungan dengan konsumen, pelaku usaha, pemerintah, dan lingkungan. Oleh karena itu, kampanye digital dapat menjadi sarana untuk menghubungkan berbagai pihak dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan agribisnis. Salah satu penggunaan kampanye digital dalam agribisnis adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung produk pertanian lokal. Melalui media sosial, masyarakat dapat diberikan informasi mengenai pentingnya membeli produk lokal karena dapat membantu meningkatkan pendapatan petani, memperkuat ekonomi daerah, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Kampanye semacam ini dapat dilakukan melalui konten edukasi, cerita keberhasilan petani, video proses produksi, hingga promosi produk pertanian lokal. Selain itu, kampanye digital ini juga dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai isu pengurangan limbah pangan atau food waste. Banyak masyarakat belum menyadari bahwa makanan yang terbuang memiliki dampak ekonomi dan lingkungan yang besar. Melalui kampanye digital, masyarakat dapat diberikan informasi mengenai cara mengelola makanan, membeli sesuai kebutuhan, serta menghargai proses produksi yang dilakukan oleh petani. Dalam aspek keberlanjutan, kampanye digital juga dapat digunakan untuk mendukung pertanian ramah lingkungan. Informasi mengenai penggunaan teknologi pertanian berkelanjutan, pengurangan penggunaan bahan kimia berlebihan, pertanian organik, konservasi tanah, dan pengelolaan sumber daya alam dapat disampaikan melalui konten digital yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kampanye digital juga memiliki peran dalam memperjuangkan kesejahteraan petani. Banyak masyarakat perkotaan yang belum memahami tentang tantangan yang dihadapi petani,
seperti ketidakstabilan harga, tingginya biaya produksi, keterbatasan akses pasar, dan resiko gagal panen. Melalui kampanye digital, kondisi tersebut dapat disampaikan kepada publik sehingga muncul dukungan terhadap kebijakan yang lebih berpihak kepada petani. Keberhasilan kampanye digital ini dalam agribisnis sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu kualitas pesan yang disampaikan. Pesan kampanye harus jelas, mudah dipahami, berbasis fakta, dan memiliki tujuan yang spesifik. Pesan yang terlalu umum atau tidak memberikan solusi cenderung cenderung sulit untuk menarik perhatian masyarakat. Faktor kedua adalah penggunaan visual yang menarik. Media digital sangat bergantung pada konten visual seperti foto, video, infografis, dan ilustrasi. Dalam konteks agribisnis sendiri, visualisasi mengenai aktivitas petani dan proses produksi, kondisi lahan maupun hasil pertanian dapat membuat masyarakat lebih mudah memahami isu yang disampaikan. Faktor yang ketiga adalah pemanfaatan hashtag atau tegar. Penggunaan tegar dapat membantu mengelompokkan pesan kampanye sehingga lebih mudah ditemukan oleh masyarakat. Tegar juga dapat menjadi simbol identitas suatu gerakan digital dan meningkatkan kemungkinan suatu isu menjadi perhatian publik. Faktor yang keempat adalah konsistensi penyampaian informasi. Kampanye digital tidak cukup dilakukan hanya satu kali, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan agar pesan tetap diingat oleh masyarakat. Konsistensi juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap pihak yang melakukan kampanye. Selain itu, menyampaikan permasalahan. Kampanye digital yang efektif harus mampu memberikan solusi dan ajakan bertindak. Masyarakat akan lebih mudah terlibat apabila mereka mengetahui tindakan apa yang dapat mereka lakukan. Contohnya adalah kayak misalnya kampanye mengenai dukungan terhadap petani lokal tidak hanya menjelaskan masalah rendahnya pendapatan petani, tetapi juga mengajak masyarakat ini untuk membeli produk dari petani lokal, mengenal asal produk pangan itu, atau mendukung kebijakan yang melindungi petani. Dengan demikian, kampanye digital ini merupakan salah satu instrumen penting dalam advokasi modern agribisnis. Melalui strategi komunikasi yang tepat, kampanye digital mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun dukungan publik, memperkuat posisi petani, serta mendorong perubahan perilaku dan kebijakan yang lebih mendukung keberlanjutan di sektor pertanian. Yang berikutnya ada grassroots advokasi. Grassroots advokasi merupakan strategi advokasi yang berasal dari masyarakat akar rumpun, yaitu suatu kelompok masyarakat yang mengalami secara langsung suatu permasalahan dan berusaha untuk memperjuangkan kepentingan melalui proses perubahan melalui proses yang terorganisasi. Dalam sektor agribisnis, pendekatan ini menempatkan petani, kelompok tani, dan masyarakat pedesaan sebagai aktor utama dalam proses perubahan, bukan hanya sebagai penerima manfaat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga lain. Berbeda dengan pendekatan advokasi tradisional yang sering kali dilakukan oleh organisasi atau lembaga tertentu yang berbicara atas nama masyarakat, grassroots advocacy ini menekan bahwa masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan suara, menentukan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, petani tidak dipandang sebagai kelompok yang pasif, melainkan sebagai pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan agribisnis. Prinsip utama grassroots advocacy adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan berarti meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu memahami persoalan yang mereka hadapin, menyusun strategi penyelesaian masalah, serta memperjuangkan hak dan kepentingannya secara mandiri. Organisasi pendukung atau lembaga pendamping dalam grassroots advokasi tidak menggantikan peran masyarakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator yang membantu meningkatkan kapasitas, memberikan pendampingan, menyediakan informasi, dan memperkuat jaringan masyarakat.
Dalam sektor agribisnis, grassroots advocacy memiliki peran penting karena banyak permasalahan petani berasal dari kondisi nyata di tingkat lapangan. Petani sering menghadapi berbagai tantangan seperti ketidakstabilan harga hasil pertanian, keterbatasan akses terhadap sarana produksi, sulitnya memperoleh teknologi pertanian, lemahnya posisi tawar dalam rantai pemasaran, serta berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Melalui grassroots advocacy, petani dapat mengorganisasi diri untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan. Salah satu karakteristik dari grassroots advokasi ini adanya partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat petani tidak hanya menyampaikan keluhan tetapi juga berperan dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menyusun tuntunan, serta menentukan persoalan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan mereka. Partisipasi ini penting karena masyarakat yang mengalami langsung suatu permasalahan biasanya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi di lapangan dibandingkan pihak luar. Dalam praktiknya, grassroots advokasi dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pembentukan kelompok atau organisasi masyarakat, diskusi bersama, pengumpulan data, penyampaian aspirasi, dialog dengan pemerintah, serta kampanye publik. Proses tersebut bertujuan agar suara masyarakat dapat lebih terstruktur dan memiliki kekuatan yang lebih besar dalam mempengaruhi kebijakan. Perkembangan teknologi digital juga memberikan pengaruh besar terhadap pelaksanaan grassroots advokasi modern. Saat ini masyarakat dapat memanfaatkan media sosial, aplikasi komunikasi, dan berbagai platform digital untuk memperkuat jaringan advokasi. Teknologi digital memungkinkan petani untuk berbagi informasi secara lebih cepat, membangun solidaritas antar wilayah, serta menyampaikan aspirasi kepada masyarakat luas dan pengambilan keputusan. Pemanfaatan media digital dalam grassroots advocacy memberikan beberapa keuntungan seperti memperluas jangkauan komunikasi, mempercepat penyebaran informasi, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan membuka peluang terbentuknya gerakan bersama. Dengan adanya teknologi digital, kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik ini memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyuarakan kepentingannya. Grassroots advokasi ini lebih ke pemberdayaan komunitas petani. Pemberdayaan komunitas merupakan inti dari grassroots advocacy. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, dan kemampuan organisasi sehingga petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Komunitas petani yang kuat mampu mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi, menyusun prioritas kebutuhan, membangun jam kerjasama dengan pemerintah, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Pemberdayaan juga meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi pembangunan. Ketika petani terlibat sejak awal perencanaan hingga evaluasi, peluang keberhasilan suatu program menjadi lebih besar karena masyarakat menjadi bagian dari proses tersebut. Dalam praktiknya, pemberdayaan dapat dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan petani, sekolah lapang, forum diskusi, musyawarah desa, pendampingan kelompok tani, hingga pembentukan koperasi ataupun kelembagaan ekonomi petani. Yang berikutnya ada media relation. Media relation adalah upaya membangun hubungan yang baik dengan media massa agar informasi mengenai suatu isu dapat disampaikan kepada masyarakat luas. Dalam advokasi agribisnis, media bukan sekedar saluran informasi tetapi juga mitra strategis yang mampu membentuk opini publik dan mempengaruhi perhatian para pengambil kebijakan. Kenapa media penting dalam advokasi agribisnis? Media ini memiliki kemampuan untuk menjadikan suatu persoalan sebagai agenda publik. Isu yang sebelumnya hanya diketahui oleh kelompok petani dapat berkembang menjadi perhatian masyarakat luas setelah diberitakan oleh media.
Pemberitaan media seringkali menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap suatu persoalan. Ketika media memberitakan kerusakan lahan akibat banjir, kelangkaan pupuk atau rendahnya harga hasil panen secara berulang, isu tersebut cenderung memperoleh respon yang lebih cepat dibandingkan apabila hanya disampaikan melalui jalur administratif. Media juga berperan meningkatkan transparansi. Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertanian dapat diawasi oleh masyarakat melalui pemberitaan media. Dengan demikian, media membantu memastikan bahwa kebijakan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan tujuan. Berikutnya, kita masuk pada suatu studi kasus yang mana ini adalah pemanfaatan media sosial dalam advokasi modern agribisnis melalui kampanye digital, yaitu Muda Bertani di Kementerian Pertanian tahun 2025. Sebagai sektor pertanian, Indonesia menghadapi salah satu tantangan besar, yaitu regenerasi petani. Mayoritas pelaku usaha tani masih didominasi oleh kelompok usia yang lebih tua, sementara minat generasi muda untuk masuk ke sektor pertanian masih relatif rendah. Banyak generasi muda masih memiliki pandangan bahwa profesi petani identik dengan pekerjaan tradisional, berpenghasilan rendah, dan kurang memiliki peluang perkembangan karir. Padahal sebenarnya ini perkembangan teknologi pertanian telah mengubah sektor agribisnis menjadi lebih modern. Pertanian saat ini tidak hanya berkaitan dengan kegiatan budidaya di lahan, tetapi juga mencakup penggunaan teknologi digital, pemasaran online, pengolahan hasil pertanian, kewirausahaan pertanian, hingga pengembangan bisnis berbasis pangan. Melihat tantangan tersebut, Kementerian Pertanian memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik untuk membangun persepsi baru mengenai dunia pertanian melalui kampanye Muda Bertani. Kampanye ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa pertanian dapat menjadi sektor yang menarik bagi generasi muda karena memiliki peluang ekonomi dan inovasi yang besar. Strategi kampanye dilakukan melalui konten digital pada media sosial, terutama Instagram, dengan pendekatan visual yang lebih dekat dengan karakter generasi muda. Pemanfaatan media sosial dalam kampanye ini menunjukkan perubahan pola advokasi di sektor agribisnis. Jika sebelumnya penyampaian informasi pertanian lebih banyak dilakukan melalui penyuluhan langsung, seminar, atau media konvensional, maka saat ini pemerintah menggunakan platform digital untuk membangun hubungan komunikasi yang lebih luas dan interaktif dengan masyarakat. Permasalahan yang melatar belakanginya adalah permasalahan utamanya itu masalah utama yang melatar belakang munculnya kampanye Muda Bertani adalah adanya tantangan dalam regenerasi pelaku sektor pertanian, khususnya rendahnya minat generasi muda untuk terlibat dalam bidang agribisnis. Padahal keberlanjutan sektor pertanian sangat bergantung pada keterlibatan generasi muda yang mampu membawa inovasi, teknologi, dan mendukung pendekatan bisnis yang lebih modern. Selama ini sektor pertanian masih sering dipandang sebagai pekerjaan tradisional yang kurang menarik bagi generasi muda. Banyak anak muda yang lebih memilih bekerja di sektor industri, teknologi, perdagangan, atau sektor jasa karena dianggap menawarkan peluang karir dan pendapatan yang lebih jelas. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pembangunan pertanian karena tanpa adanya regenerasi, jumlah petani produktif dapat terus berkurang dan berdampak pada keberlanjutan produksi pangan nasional. Selain faktor persepsi, terdapat pula kesenjangan informasi mengenai perkembangan dunia dalam pertanian modern. Sebagian masyarakat masih melihat pertanian hanya sebatas aktivitas bercocok tanam di lahan, tanpa mengetahui bahwa pertanian saat ini telah berkembang menjadi sektor bisnis yang memanfaatkan teknologi digital, inovasi, dan kewirausahaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang mampu mengubah cara pandang generasi muda terhadap pertanian melalui pendekatan yang lebih sesuai dengan karakter mereka. Salah satunya melalui media sosial ini.
Berikutnya adalah persepsi negatif terhadap profesi petani. Salah satu permasalahan utama adalah masih kuatnya anggapan bahwa profesi petani merupakan pekerjaan yang kurang menjanjikan. Dalam pandangan sebagian generasi muda, petani sering dikaitkan dengan pekerjaan yang berat secara fisik, memiliki resiko tinggi, bergantung pada kondisi alam, serta memberikan pendapatan yang tidak stabil. Persepsi tersebut muncul karena banyak masyarakat lebih sering melihat sisi tantangan pertanian dibandingkan peluang yang tersedia. Misalnya, masyarakat mengetahui bahwa petani menghadapi masalah seperti perubahan cuaca, serangan hama, kenaikan harga input produksi, dan ketidakpastian harga hasil panen. Namun tidak semua masyarakat mengetahui bahwa pertanian juga memiliki peluang ekonomi yang besar apabila dikelola dengan pendekatan bisnis dan teknologi. Padahal perkembangan agribisnis saat ini telah menciptakan berbagai peluang baru seperti pertanian berbasis teknologi atau smart farming, pemasaran produk melalui platform digital, bisnis benih, pengolahan hasil pertanian, hingga pengembangan produk pangan bernilai tambah. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa profesi petani tidak lagi hanya berkaitan dengan aktivitas produksi di lahan tetapi juga dapat menjadi bidang usaha yang inovatif. Kurangnya representasi positif mengenai petani muda yang berhasil juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Banyak generasi muda belum melihat contoh nyata bahwa seseorang dapat memiliki karir dan penghasilan yang baik melalui sektor pertanian. Oleh karena itu, kampanye Muda Bertani berupaya menghadirkan cerita dan informasi mengenai keberhasilan petani muda agar dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap profesi tersebut. Berikutnya itu ada ancaman berkurangnya regenerasi petani. Regenerasi petani menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan pertanian Indonesia. Sektor pertanian membutuhkan regenerasi baru yang tidak hanya mampu melanjutkan kegiatan produksi pangan, tetapi juga membawa inovasi dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Rendahnya minat generasi muda terhadap pertanian dapat menyebabkan berkurangnya jumlah petani produktif di masa mendatang. Apabila kondisi ini terus berlangsung, sektor pertanian akan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional karena jumlah pelaku usaha di petani semakin terbatas. Selain masalah jumlah tenaga kerja, rendahnya regenerasi petani juga berpengaruh terhadap perkembangan inovasi pertanian. Generasi muda umumnya lebih dekat dengan teknologi digital dan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan. Keterlibatan mereka dapat membantu mempercepat penerapan teknologi pertanian, meningkatkan efisiensi produksi, serta menciptakan model bisnis pertanian yang lebih modern. Permasalahan regenerasi petani bukan hanya berkaitan dengan ketertarikan anak muda terhadap pekerjaan pertanian, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sektor pertanian mampu memberikan peluang yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini. Generasi muda membutuhkan pekerjaan yang memiliki peluang pengembangan diri, akses terhadap teknologi, serta potensi ekonomi yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun kembali citra pertanian sebagai sektor yang menjanjikan. Kampanye digital seperti Muda Bertani menjadi salah satu strategi komunikasi untuk menunjukkan bahwa pertanian dapat menjadi pilihan karir yang menarik dan memiliki masa depan. Berikutnya itu adalah kurangnya informasi mengenai peluang agribisnis modern. Permasalahan berikutnya adalah masih terbatasnya pengetahuan generasi muda mengenai perkembangan agribisnis modern. Banyak masyarakat belum memahami bahwa sektor pertanian saat ini telah mengalami transformasi besar melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Pertanian modern tidak hanya berfokus pada kegiatan budidaya tanaman, tetapi mencakup seluruh rantai agribisnis mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga ekspor. Hal ini membuka berbagai peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh generasi muda. Beberapa peluang agribisnis modern adalah misalnya seperti bisnis pertanian berbasis teknologi.
Perkembangan teknologi memungkinkan kegiatan pertanian dilakukan secara lebih efisien melalui penggunaan sensor pertanian, aplikasi pemantauan tanaman, sistem irigasi otomatis, teknologi pengolahan dan pertanian, dan serta konsep smart farming. Teknologi tersebut membuka peluang bagi generasi muda yang memiliki kemampuan digital untuk terlibat dalam sektor pertanian. Yang kedua adalah pemasaran produk pertanian melalui platform digital. Perkembangan e-commerce dan media sosial memberikan kesempatan bagi petani muda untuk memasarkan produk secara langsung kepada konsumen. Melalui pemasaran digital, pelaku agribisnis dapat memperluas pasar, membangun merek produk, meningkatkan nilai jual, mengurangi ketergantungan pada rantai distribusi panjang. Berikutnya adalah hidroponik dan pertanian modern. Model pertanian modern seperti hidroponik, pertanian perkotaan, dan pertanian dalam ruang menjadi alternatif bagi generasi muda yang ingin menjalankan usaha pertanian dalam lahan terbatas. Konsep ini menarik bagi generasi muda karena menggabungkan unsur teknologi, kreativitas, dan peluang agribisnis. Berikutnya adalah pengolahan hasil pertanian. Peluang agribisnis tidak hanya berada pada tahap produksi tetapi juga pada pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Contohnya adalah pengolahan pangan lokal, produk olahan organik, makanan siap konsumsi berbasis hasil pertanian, serta produk pertanian premium. Dengan pengolahan yang tepat, nilai ekonomi produk pertanian dapat meningkat. Yang berikutnya adalah ekspor produk pertanian. Produk pertanian Indonesia memiliki peluang untuk memasuki pasar internasional. Generasi muda dapat berperan dalam pengembangan bisnis ekspor melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemasaran digital, dan pemanfaatan pasar global. Berikutnya kita akan membahas kesenjangan komunikasi antara sektor pertanian dan generasi muda. Selain masalah persepsi dan informasi, terdapat pula tantangan dalam cara penyampaian pesan mengenai pertanian. Informasi pertanian selama ini sering disampaikan melalui pendekatan formal seperti penyuluhan, seminar, atau media konvensional yang belum tentu sesuai dengan karakter generasi muda. Generasi muda saat ini lebih banyak memperoleh informasi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Oleh karena itu diperlukan perubahan strategi komunikasi agar pesan mengenai pertanian dapat disampaikan melalui media yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Kampanye muda bertani memanfaatkan pendekatan komunikasi digital dengan menggunakan metode konten visual, video pendek, cerita inspirasi, dan kolaborasi dengan figur digital untuk menarik perhatian generasi muda. Strategi tersebut bertujuan agar isu pertanian tidak hanya dipahami sebagai permasalahan tetapi juga sebagai peluang yang dapat dikembangkan. Berikutnya adalah kita masuk ke strategi advokasi modern yang digunakan dalam kampanye ini. Kampanye muda bertani menggunakan pendekatan digital advokasi atau advokasi digital, yaitu strategi advokasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan media digital untuk membangun kesadaran masyarakat, membentuk opini publik, serta mendorong perubahan cara pandang terhadap suatu isu. Dalam konteks agribisnis ini, digital advokasi menjadi strategi yang penting karena generasi muda sebagai sasaran utama kampanye merupakan kelompok masyarakat yang sangat dekat dengan penggunaan teknologi digital dan media sosial. Melalui pendekatan digital advokasi ini, Kementerian Pertanian tidak hanya menyampaikan informasi mengenai pertanian, tetapi juga berusaha melakukan perubahan persepsi sosial terhadap profesi petani. Pesan utama yang ingin dibangun adalah bahwa pertanian bukan lagi sektor tradisional yang identik dengan pekerjaan berat dan keterbatasan ekonomi, tetapi merupakan sektor modern yang memiliki peluang bisnis, inovasi teknologi, dan ruang bagi generasi muda untuk berkembang. Strategi komunikasi dalam kampanye muda bertani dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu dengan pemanfaatan media sosial, penggunaan influencer atau key opinion leader, pengembangan konten digital yang menarik, serta membangun interaksi dengan masyarakat melalui ruang digital. Kita bahas yang pertama adalah pemanfaatan media sosial seperti Instagram.
Salah satu strategi dalam kampanye Muda Bertani adalah penggunaan platform media sosial Instagram sebagai saluran komunikasi utama. Instagram dipilih karena memiliki karakter visual yang kuat, menjadi salah satu platform yang banyak digunakan oleh kelompok usia muda. Berbeda dengan media komunikasi pertanian konvensional yang cenderung menggunakan bahasa formal dan satu arah, Instagram memungkinkan penyampaian pesan dengan cara yang lebih efektif, interaktif, dan sesuai dengan kebiasaan konsumsi informasi generasi muda. Melalui Instagram, pesan kampanye disampaikan dalam berbagai bentuk konten seperti misalnya video pendek. Video pendek ini menjadi salah satu format yang efektif untuk menarik perhatian audiens karena mudah dikonsumsi dan memiliki peluang penyebaran yang lebih luas. Dalam kampanye pertanian, video pendek dapat digunakan untuk menampilkan aktivitas petani muda dalam mengelola usaha pertanian, penggunaan teknologi dalam kegiatan pertanian, proses produksi dari hulu hingga ke hilir, kisah inspiratif pelaku agribisnis muda, serta tips dan edukasi mengenai dunia pertanian. Format video pendek ini membantu mengubah citra petani menjadi lebih dinamis dan modern karena masyarakat dapat melihat secara langsung bahwa pertanian telah berkembang dengan dukungan teknologi. Berikutnya adalah didukung dengan foto dan visualisasi kegiatan pertanian. Konten berbentuk foto digunakan untuk memperlihatkan sisi menarik dari dunia pertanian yang selama ini kurang terlihat oleh masyarakat. Melalui visualisasi tersebut, kampanye berusaha menunjukkan bahwa kegiatan pertanian tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik, tetapi juga mencakup kreativitas, inovasi, dan peluang bisnis. Contohnya adalah konten yang menampilkan petani muda menggunakan teknologi pertanian, hasil pertanian berkualitas, proses pengolahan produk, serta kegiatan kewirausahaan berbasis pertanian. Penggunaan visual yang menarik menjadi strategi penting karena media sosial saat ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan gambar dan video dalam membangun persepsi masyarakat. Berikutnya adalah cerita sukses petani muda. Salah satu pendekatan komunikasi yang digunakan dalam kampanye digital adalah storytelling atau penyampaian pesan melalui cerita. Cerita keberhasilan petani muda menjadi strategi untuk memberikan contoh nyata bahwa sektor pertanian dapat menjadi pilihan karir yang menjanjikan. Melalui cerita tersebut, masyarakat dapat melihat bahwa generasi muda dapat membangun usaha pertanian secara mandiri, memperoleh pendapatan dari sektor pertanian, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, serta menciptakan inovasi produk pertanian. Pendekatan storytelling ini dianggap efektif karena masyarakat lebih mudah menerima pesan melalui pengalaman nyata dibandingkan hanya melalui penyampaian informasi berupa data ataupun angka. Berikutnya adalah konten edukasi pertanian. Kampanye digital juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi. Konten edukasi bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pertanian memiliki ruang yang luas dan tidak terbatas pada aktivitas bercocok tanam saja. Informasi yang dapat diberikan melalui konten edukasi itu adalah perkembangan terkait dengan perkembangan teknologi pertanian, peluang agribisnis, pentingnya regenerasi petani, inovasi dalam produksi pangan, peran generasi muda dalam ketahanan pangan. Dengan edukasi yang berkelanjutan, kampanye berusaha membangun pemahaman baru mengenai sektor pertanian. Yang berikutnya adalah informasi peluang usaha pertanian. Salah satu tujuan utama kampanye ini adalah untuk menunjukkan bahwa pertanian memiliki peluang ekonomi yang dapat dikembangkan oleh generasi muda. Informasi mengenai peluang usaha pertanian disampaikan melalui media sosial agar masyarakat mengetahui bahwa agribisnis mencakup berbagai bidang seperti budidaya tanaman modern, bisnis produk pangan, pemasaran hasil pertanian secara digital, pengolahan produk pertanian, serta usaha berbasis teknologi modern. Dengan penyampaian informasi tersebut, kampanye berusaha menggeser pandangan bahwa pertanian hanya sebagai pekerjaan tradisional menjadi sektor kewirausahaan yang memiliki potensi besar. Berikutnya adalah penggunaan influencer atau key opinion leader. Selain menggunakan akun resmi pemerintah, kampanye petani muda juga memanfaatkan strategi kolaborasi dengan influencer atau key opinion leader
sebagai bagian dari komunikasi digital. Influencer merupakan individu yang memiliki pengaruh terhadap opini dan perilaku audiens melalui media sosial. Dalam strategi advokasi modern, penggunaan influencer menjadi penting karena masyarakat terutama generasi seringkali lebih mudah menerima pesan melalui figur yang mereka kenal dan ikutin. Kolaborasi dengan influencer dilakukan karena terdapat perbedaan tingkat kedekatan antara masyarakat dengan akun pemerintah dan akun individu yang memiliki komunitas pengikut. Akun pemerintah biasanya memiliki kredibilitas sebagai unsur informasi resmi, tetapi komunikasi yang dilakukan cenderung formal. Sementara itu, influencer memiliki kemampuan membangun hubungan yang lebih personal dengan audiens melalui gaya komunikasi yang lebih santai dan mudah dipahami. Peran influencer dalam kampanye Muda Bertani adalah menyampaikan pesan dengan bahasa yang lebih dekat dengan generasi muda. Influencer ini membantu menerjemahkan pesan pertanian ke dalam bentuk komunikasi yang lebih populer dan mudah diterima. Bahasa yang digunakan tidak terlalu formal sehingga isu pertanian menjadi lebih menarik bagi generasi muda. Yang kedua itu adalah memperluas jangkauan kampanye. Influencer memiliki jumlah pengikut dan jaringan komunikasi yang luas. Ketika mereka membagi konten mengenai pertanian, informasi tersebut dapat menjangkau pertanian yang sebelumnya tidak mengikuti akun resmi pemerintah. Hal ini membantu kampanye memiliki jangkauan yang lebih besar dibandingkan jika hanya dilakukan melalui saluran institusi. Yang berikutnya adalah membangun kedekatan emosional dengan audiens. Influencer memiliki kemampuan membangun hubungan yang lebih personal dengan pengikutnya. Melalui pengalaman, cerita, dan gaya komunikasi mereka, pesan mengenai pertanian dapat terasa lebih relevan dan tidak hanya menjadi informasi pemerintah. Yang berikutnya adalah membentuk persepsi positif terhadap pertanian. Influencer membantu menunjukkan bahwa pertanian merupakan bidang yang modern, kreatif, dan memiliki peluang bagi generasi muda. Dengan menampilkan sisi menarik dari pertanian, kampanye berusaha mengurangi stigma bahwa profesi petani adalah pekerjaan yang kurang menjanjikan. Seperti misalnya itu berdasarkan penelitian Universitas Gadjah Mada mengenai efektivitas kampanye Muda Bertani, strategi komunikasi digital Kementerian Pertanian menunjukkan adanya pemanfaatan konten media sosial menarik serta kolaborasi dengan pemengaruh atau key opinion leader untuk meningkatkan jangkauan pesan kampanye kepada audiens muda. Berikutnya adalah pemanfaatan interaksi digital sebagai bentuk keterlibatan publik. Selain menyebarkan informasi, kampanye digital juga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Melalui media sosial, masyarakat dapat memberikan komentar, mengajukan pertanyaan, membagikan konten, memberikan tanggapan terhadap isu pertanian. Interaksi tersebut menjadi bagian penting dalam advokasi modern karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga menjadi bagian dari proses penyebaran informasi. Keterlibatan masyarakat melalui media sosial dapat memperkuat legitimasi kampanye karena menunjukkan adanya perhatian dan partisipasi publik terhadap isu regenerasi petani. Berikutnya adalah pihak yang terlibat dalam kampanye. Yang pertama itu adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menjadi aktor utama dalam kampanye ini. Perannya adalah merancang pesan kampanye, menyediakan informasi mengenai peluang sektor pertanian, mengelola komunikasi melalui media sosial, serta membangun citra positif sektor pertanian. Kementerian Pertanian juga menjalankan berbagai program yang mendukung keterlibatan generasi muda dalam pertanian modern. Salah satunya adalah penguatan program petani milenial dan brigade pangan yang melibatkan anak muda dalam pengelolaan pertanian berbasis teknologi. Pihak yang terlibat berikutnya adalah influencer atau pemengaruh digital. Influencer berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat digital. Mereka membantu menerjemahkan pesan pertanian menjadi konten yang lebih mudah dipahami oleh generasi muda.
Berikutnya adalah petani muda. Petani muda menjadi bagian penting karena mereka menjadi contoh nyata bahwa sektor pertanian dapat dikembangkan sebagai sektor modern. Cerita keberhasilan petani muda digunakan sebagai bukti bahwa pertanian memiliki peluang ekonomi. Masyarakat digital, pengguna media sosial menjadi sasaran sekaligus penyebaran pesan kampanye. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui memberikan komentar, membagikan konten, mengikuti informasi pertanian, serta tertarik mencoba usaha agribisnis. Pembentukan opini publik melalui kampanye digital ini. Dalam advokasi modern, keberhasilan kampanye tidak hanya dilihat dari jumlah konten yang dibuat, tetapi dari kemampuan kampanye dalam membentuk opini publik. Melalui kampanye Muda Bertani, pemerintah berusaha mengubah pandangan masyarakat dari pandangan lama, pertanian sama dengan pekerjaan tradisional, berat dan kurang menjanjikan, menjadi pandangan baru yang itu pertanian adalah sektor modern, inovatif, dan memiliki peluang bisnis bagi generasi muda. Opini publik dibangun melalui beberapa pendekatan, misalnya kayak storytelling. Kampanye menggunakan cerita keberhasilan petani muda untuk membangun inspirasi. Cerita personal lebih mudah diterima karena masyarakat dapat melihat contoh nyata dibandingkan hanya membaca informasi isi statistik. Visualisasi pertanian modern. Konten yang menampilkan teknologi pertanian, penggunaan alat modern, dan aktivitas bisnis pertanian membantu mengubah citra pertanian yang sebelumnya dianggap kuno. Interaksi digital, komentar, tanda suka, dan berbagi konten menjadi indikator bahwa masyarakat mulai terlibat dalam percakapan mengenai pertanian. Namun, berdasarkan penelitian mengenai efektivitas kampanye Muda Bertani, keterlibatan audiens masih memiliki tantangan karena sebagian besar audiens masih berada pada tahap sebagai penonton digital dan belum sepenuhnya menjadi pelaku aktif dalam generasi tersebut. Dampak dari kampanye tersebut adalah meningkatnya kesadaran tentang pertanian modern. Kampanye ini membantu memperkenalkan bahwa pertanian bukan hanya aktivitas produksi pangan, tetapi juga sektor bisnis yang memiliki peluang bagi generasi muda. Dampak berikutnya adalah membangun citra positif profesi petani. Melalui konten digital, profesi petani mulai dikaitkan dengan inovasi, teknologi, kewirausahaan, dan peluang ekonomi. Dampak berikutnya lagi adalah memperluas penyebaran informasi pertanian. Media sosial memungkinkan informasi pertanian menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau melalui metode penyuluhan konvensional. Dampak berikutnya adalah mendorong ketertarikan generasi muda. Kampanye ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan ketertarikan generasi muda terhadap sektor pertanian. Namun perubahan persepsi melalui kampanye digital membutuhkan proses berkelanjutan. Tidak cukup hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga perlu didukung dengan akses modal, pelatihan, teknologi, dan pendampingan agar generasi muda benar-benar masuk ke sektor agribisnis. Nah, adapun kesimpulan yang bisa diambil dari teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis yang meliputi digital advokasi dengan memanfaatkan media sosial, petisi online, dan kampanye digital, grassroots advokasi, media relation, dan ada satu studi kasusnya, dapat disimpulkan bahwa kampanye digital Muda Bertani Kementerian Pertanian tahun 2025 merupakan contoh pemanfaatan media sosial sebagai instrumen advokasi modern dalam agribisnis. Kampanye ini tidak berfokus pada tuntunan kebijakan, tetapi pada perubahan persepsi dan pembangunan kesadaran publik mengenai pentingnya regenerasi petani. Melalui penggunaan media sosial, kolaborasi dengan influencer, serta penyebaran konten kreatif, kampanye ini berusaha menunjukkan bahwa pertanian merupakan sektor modern yang memiliki peluang ekonomi bagi generasi muda.
Meskipun kampanye ini meskipun masih memiliki tantangan dalam meningkatkan keterlibatan aktif audiens, kampanye ini menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi alat strategis untuk membangun dukungan publik terhadap keberlanjutan sektor agribisnis. Mungkin sekian materi pemaparan terkait teknik dan strategi advokasi modern dalam agribisnis yang meliputi submateri digital advokasi, pemanfaatan media sosial, petisi online dan kampanye digital, grassroots advokasi yang menekan pada pemberdayaan petani, dan media relation yang membangun yang menekan pada upaya membangun hubungan baik dengan media massa agar informasi mengenai suatu isu dapat disampaikan kepada masyarakat secara luas. Sekiranya dapat saya sampaikan sampai di sini. Semoga yang mendengar pemaparan materi saya ini dapat menambah ilmu serta wawasan, dan apabila ada kesalahan kata dalam video saya ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.